Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kak Bonita berharap kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap semangat ya. Hari ini kita masih seperti biasa beribadah secara online. Tapi meskipun begitu, ayo siapa yang masih belum mandi? Siapa yang masih malas-malasan atau masih ngantuk untuk mengikuti ibadah online di pagi hari ini? Yuk kalian semuanya persiapkan diri kalian yang terbaik untuk datang ke hadirat Tuhan. Yang belum mandi, mandi dulu ya. Terus kalian pakai baju yang sopan untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman secara online. Mari sebelumnya kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk setiap pimpinan Tuhan dan setiap berkat Tuhan terhadap kami dan keluarga kami selama sepekan yang lalu. Tuhan, kini tiba saatnya untuk kami datang ke hadirat Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh memuji Tuhan, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami juga rindu mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami untuk datang ke hadirat Tuhan dengan sikap yang penuh hormat. Terima kasih Tuhan, kami siap mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan memujikan sebuah lagu, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita betul-betul berbahagia ya, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah sekalipun secara online. Yuk kita pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Tiada yang dapat memisahkan
Di lagu yang kita nyanyikan tadi dikatakan bahwa kita berkumpul bersama dengan saudara seiman ya di dalam rumah Tuhan. Tunggu waktunya ya, sebentar lagi mudah-mudahan kita akan bisa beribadah kembali secara normal dan bertemu satu dengan yang lain di kelas sekolah minggu ya. Sabar, oke? Nah, adik-adik tentu masih ingat bukan cerita minggu yang lalu? Kita belajar tentang satu orang tokoh, yaitu salah satu raja bangsa Israel yang bernama Raja Asa. Kalian tentu masih ingat bukan bahwa Raja Asa ini adalah raja yang membawa bangsa Israel atau rakyatnya kembali kepada Tuhan. Dan pada saat dia melakukan itu, pada saat dia mengandalkan Tuhan, Tuhan pun memberi kemenangan demi kemenangan di dalam dia berperang melawan musuh-musuhnya ya. Makanya adik-adik harus terus mengandalkan Tuhan, melekat dengan Tuhan, karena di dalam Yesus ada kemenangan. Kita pujikan lagu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sama-sama ya, menyanyi semua memuji Tuhan di rumah. Nyanyikan dengan iman. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yes! Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Semangat semua nyanyinya ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, sudah seminggu ini kita merasakan berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ya, melalui pekerjaan orang tua kita, melalui usaha orang tua kita. Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan ya. Kalian siapkan uang persembahan, kalian siapkan kotak yang sudah kalian buat. Kita akan memberikan persembahan dengan hati yang penuh dengan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan pujikan satu buah lagu, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup
memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, sekaligus kita akan doa firman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami sudah boleh memuji Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh beribadah dengan penuh sukacita. Tuhan, tiba waktunya untuk kami mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Tuhan, kiranya terima persembahan kami, karena kami belajar memberikan dengan hati yang penuh ungkapan syukur dan dengan penuh sukacita. Tuhan, berikanlah hikmat kepada orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya roh yang takut akan Tuhan akan membuat persembahan ini boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar, waktunya untuk kami duduk tenang, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, membuka hati kami, membuka pikiran kami, dan memberikan konsentrasi kepada kami untuk kami boleh dapat menerima firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan sertai Kak Roni yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah di dalam segala keterbatasannya Tuhanlah yang akan pakai Kak Roni memberikan hikmat yang daripada surga untuk Kak Roni boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan hati Tuhan. Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Kak Roni hari ini kalian lihat ada di mana? Ada yang tahu? Kak Roni hari ini ada di kantin gereja kita. Tapi Kak Roni bukan mau makan atau mau jajan, ya. Kak Roni mau kita semua bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, siap-siap. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memilih teman yang baik. Ya, nanti ada dua tokoh di dalam ceritanya Kak Roni. Yuk kita lihat sama-sama. Adik-adik, ini adalah gambar Raja Ahab. Ia adalah Raja Israel yang paling jahat dan ia selalu menimbulkan kemarahan Tuhan Allah. Nah, sekarang kalau ini adalah gambar dari Raja Yosafat. Ia adalah raja dari kerajaan Yehuda. Ia adalah raja yang takut akan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Kemudian adik-adik, ini adalah gambar Ratu Isabel. Ia adalah istri Raja Ahab. Isabel adalah orang kafir dan di Alkitab disebutkan dia itu lebih jahat dari Raja Ahab. Nah, adik-adik, ternyata Ratu Isabel ini membawa patung dewa-dewanya ke dalam istana raja. Jadi Raja Ahab dan rakyat Israel akhirnya juga jadi penyembah berhala. Adik-adik, Raja Yosafat yang baik hati itu ternyata melakukan sebuah kesalahan karena ia membiarkan putranya menikah dengan putri Raja Ahab, dan itu membuat mereka menjadi bersahabat. Nah, suatu hari Raja Yosafat mengunjungi kerajaan Israel. Raja Ahab tentu senang sekali dengan kunjungan dari Raja Yosafat. Raja Ahab mengadakan pesta besar untuk menyambut Raja Yosafat. Ternyata Raja Ahab punya sebuah rencana. Ya, adik-adik, ini adalah gambar kota Ramot Gilead. Raja Ahab ingin mengajak Raja Yosafat
untuk berperang untuk merebut kembali kota Ramoth Gilead menjadi miliknya. Lalu Yosafat berkata kepada Raja Ahab, "Bukankah sebaiknya kita bertanya dulu kepada Tuhan Allah, apakah kita harus berperang atau tidak?" Kemudian, untuk menyenangkan hati Raja Yosafat, Raja Ahab mengumpulkan 400 nabi-nabi yang selalu melayani dia. Mereka bukan nabi Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi mereka hanya berusaha menyenangkan hati Raja Ahab. Dan Raja Ahab bertanya kepada para nabi palsu itu, "Apakah kami harus berperang melawan orang-orang di Ramoth Gilead?" Nabi-nabi palsu menjawab, "Tuan Raja, silakan berperang. Tuan Raja akan menang dan merebut kota itu." Raja Yosafat merasa tidak enak mendengar nasihat mereka. Dalam hati, Raja Yosafat tahu bahwa mereka berbohong. Lalu Raja Yosafat bilang, "Apakah tidak ada di sini nabi yang sungguh mendengar suara Tuhan sehingga kita tahu apa kehendak Allah?" "Ada," kata Raja Ahab, "tapi aku benci padanya. Belum pernah ia bernubuat sesuatu yang baik tentang aku. Ia selalu membicarakan malapetaka." Namanya adalah Mika. Adik-adik, ini adalah gambar Nabi Mika. Nabi Mika adalah seorang yang sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan. Nah, waktu Raja Ahab dan Yosafat bertanya kepada Mika, Mika lalu menjawab sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Raja Ahab akan mengalami kekalahan. Raja Ahab mengumpulkan pasukannya dan kedua raja pergi berperang. Tapi Raja Ahab sangat licik. Mungkin ia takut kalau nubuatan Nabi Mika benar. Lalu Raja Ahab menasihati Yosafat untuk memakai pakaian kerajaan, sementara ia sendiri memakai pakaian tentara biasa. Jadi Raja Ahab berharap kalau musuhnya akan keliru dan menganggap bahwa Raja Yosafat itu adalah Ahab, sehingga musuhnya menyerang Yosafat. Tetapi karena Yosafat adalah orang yang takut akan Tuhan, Tuhan tetap menolong Yosafat. Jadi Yosafat tidak dibunuh oleh musuhnya. Malah yang terjadi adalah seseorang yang tidak dikenal menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan arah saja, tidak mengarah pada seseorang, tapi justru anak panah itu mengenai Raja Ahab di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian karena panah itu, Raja Ahab langsung mati. Nubuatan Nabi Mika digenapi. Tuhan menolong Raja Yosafat, tetapi Tuhan juga menegur Yosafat. Nah, kemudian Tuhan mengirim seorang nabi yang namanya Nabi Yehu untuk menegur Yosafat. Yosafat kemudian minta ampun kepada Tuhan atas kesalahannya, dan ia berjanji tidak akan lagi bersahabat dengan orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Adik-adik, dari cerita yang tadi kita bisa belajar kalau Tuhan tidak berkenan pada Yosafat yang bersahabat dengan Raja Ahab. Nah, melihat itu kita harus selalu waspada. Kita harus selalu hati-hati kalau ada teman-teman yang membujuk kita untuk melakukan perbuatan yang salah. Dan kita harus selalu berusaha untuk mencari teman-teman yang setia kepada Tuhan. Ya, jadi ini hafalan kita ya, kita baca sama-sama. "Hai anakku, jikalau orang titik-titik hendak membujuk engkau, janganlah engkau titik-titik-titik." Jadi Amsal 1 ayat 10. Nah, sekarang kita sekalian mencari kata-kata yang masih kosong, ya, lalu kirim ke Kak Tony atau ke guru kalian. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu bukan cuma untuk didengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bukan, ya. Tapi firman Tuhan yang kalian dengar, kalian simpan dalam hati kalian dan kalian lakukan dalam
hidup kalian ya, supaya kalian bisa terus belajar mengandalkan Tuhan melalui firman yang kalian dengarkan setiap hari Minggu ya. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kita mau meyakini dengan menyanyikan satu lagu pujian keyakinan kita, yaitu Aku Pahlawan Kecil. Kalau adik-adik menjadikan Yesus panglima kalian, tentunya kemenangan demi kemenangan akan adik-adik alami ya. Yuk kita pujikan lagu ini dengan penuh sukacita untuk mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus sudah menolong kami di saat kami mengikuti jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, biarlah ibadah yang kami ikuti ini tidak menjadi ibadah yang sia-sia, tetapi biarlah ibadah ini boleh menguatkan kami, boleh membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Terlebih untuk firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menolong kami untuk kami menjalani hari-hari kami untuk selanjutnya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami, anak-anak-Mu, dengan keluarganya untuk sepekan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saksikan terus ya video-video online sekolah minggu, jangan bosan ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.